warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama Ibu Louis Sekar. Bagi kalian yang sedang menonton YouTube channel Ibu selalu berdoa semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anak, seperti biasa, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu supaya ilmu yang kita dapati dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti berdoa bersama Ibu di rumah kalian masing-masing. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik ya. Kita di subtema 2 tema 2, subtema 1 ya. Hari ini kita akan belajar mengenai dongeng lagi ya. Kita akan belajar mengenai dongeng. Yang kedua, kita akan belajar meminta maaf. Yang ketiga, kita akan belajar mendoakan orang lain. Nah, anak-anak, sebelum itu Ibu akan menjelaskan dulu ya mengenai dongeng. Dongeng itu merupakan bentuk karya sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa, yang penuh hayalan atau fiksi ya, yang dianggap oleh manusia atau masyarakat sesuatu hal yang benar-benar nyata atau benar-benar terjadi. Biasanya dongeng disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang kita. Betul? Kalian pernah mendengar dongeng tidak? Dari nenek kalian atau bahkan dari ayah bunda kalian. Nah, coba perhatikan gambar di samping Ibu sekarang ini. Ada Dayu, Edo, Siti, dan Beni sedang mendiskusikan sebuah dongeng. Dongengnya menceritakan tentang bunga melati yang baik hati. Kalian tahu bunga melati kan? Nah, bunga melati ukurannya kecil dan berwarna putih. Baunya harum dan menyegarkan. Bunga melati digunakan dalam tradisi suku-suku di Indonesia. Berbagai suku menggunakan bunga melati dalam pernikahan atau tarian. Nah, itu yang dibacakan oleh anak-anak tadi ya. Nah, sekarang Ibu akan membacakan dongeng ya, yang berjudul Bunga Melati yang Baik Hati. Nah, untuk mengetahui dongengnya, kita simak yuk. Berikut ini, check this out. Bunga melati yang baik hati. Di taman bunga kerajaan tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan bunga-bunga yang lain. Putri 1. Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini. Putri 2. Hei, lihat bunga melati itu. Warnanya putih, bersih, dan harumnya semerbak memenuhi taman ini. Putri 1. Aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya. Bunga sedap malam. Aku tak habis pikir mengapa para putri suka sekali dengan dirimu. Bunga anggrek. Iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras. Bunga mawar biru. Walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga, karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana. Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin semerbak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan menghisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan menghisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti mengapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga lain yang meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Bunga sedap malam. Ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku melati. Bunga anggrek.
Aku juga mau minta maaf Melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami. Bunga mawar biru. Selama ini aku juga berburuk sangka padamu Melati. Aku minta maaf ya. Bunga melati. Aku sudah memaafkan kalian teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk. Diadaptasi dari www.dongenganak.net. Diunduh dari bukupaket.com. Anak-anak, setelah tadi kalian menyimak apa yang tadi sudah ibu bacakan dongengnya, sekarang di samping ibu sudah ada soal ya mengenai teks yang tadi juga. Di sini tulislah 4 tokoh yang ada pada dongeng beserta dengan karakternya. Nah, sebelum itu ibu akan menjelaskan sedikit ya. Tokoh itu adalah pelaku cerita. Ya, tadi tokohnya ada siapa aja ya anak-anak? Yang kedua, karakter. Karakter itu adalah seperangkat sifat yang selalu dikagumi sebagai tanda-tanda kebaikan, kemudian kematangan moral seseorang. Nah, karakter juga ada yang baik, ada yang tidak. Nah, itu kalian silahkan tuliskan dan buat kolom sama seperti yang ibu contohkan di samping ibu ya. Nanti kalian tuliskan tokohnya siapa saja tadi dan juga karakter setiap tokohnya seperti apa. Nah, anak-anak, bekerja sama merupakan salah satu sikap yang baik yang perlu kita lakukan. Sama halnya seperti cerita yang tadi ya, bunga melati dan bunga-bunga yang lainnya. Kemudian ada kumbang, itu juga bekerja sama ya anak-anak. Bekerja samanya dalam hal kebaikan juga sebetulnya, karena tanpa kumbang juga tanaman juga tidak akan bisa seindah itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya dalam dongeng bunga melati yang baik hati juga kalian juga ada tugas ya di sini. Tulislah pesan yang kalian dapati dari cerita bunga melati yang baik hati ini. Tuliskan pesannya, pesan yang terkandung dalam dongeng seperti kotak di samping ibu ini ya. Coba tuliskan, berarti tadi tokoh dan karakter, kemudian tugasnya pesan, dan pesannya tulis ya anak-anak di buku tulis tematik kalian. Anak-anak, salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan, betul? Di rumah Dayu banyak bunga ditanam dalam pot. Dayu senang merawat bunga-bunga dalam pot. Suatu hari Dayu sedang merasa kebingungan anak-anak. Ia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibunya. Ia ingin meminta maaf kepada ibu, tetapi takut dimarahi. Bagaimana seharusnya Dayu bersikap? Nah, pernahkah kamu melakukan kesalahan? Anak-anak, kalian pernah tidak melakukan kesalahan? Nah, apa yang kamu lakukan saat setelah melakukan kesalahan? Biasanya ketika kamu melakukan kesalahan, apa sikap yang kamu lakukan setelah itu anak-anak? Nah, benar, kita melakukan kesalahan sebaiknya kita meminta maaf ya. Jika kita memiliki kesalahan, sebaiknya kita langsung meminta maaf. Tidak boleh egois ya. Dengan meminta maaf, kita akan merasa lega. Betul? Kalian pernah merasakannya tidak? Ketika kalian melakukan kesalahan, kemudian kalian meminta maaf kepada orang yang bersangkutan yang kalian anggap kalian telah membuat kesalahan kepada orang tersebut. Ketika kalian meminta maaf, pasti yang dirasakan adalah perasaan yang lega, tenang, perasaan lebih damai, dan bahkan bisa jadi lebih akrab terhadap orang yang pernah kita melakukan kesalahan karena kita sudah meminta maaf anak-anak. Nah, dengan meminta maaf itu berarti tadi kita akan merasa apa? Lega. Kemudian hubungan dengan orang lain akan tetap baik. Betul? Seperti yang sudah tadi Ibu jelaskan ya. Untuk meminta maaf juga perlu keberanian ya anak-anak. Jangan merasa takut atau apapun itu. Kalian harus berani jika kalian ingin meminta maaf kalau kalian merasa salah ya. Anak-anak, pemberani akan meminta maaf jika telah melakukan kesalahan. Nah, kalau anak yang berani seperti itu ya, akan meminta maaf setelah melakukan kesalahan. Tapi sebaiknya tidak melakukan kesalahan ya. Tapi jika tidak sengaja seperti Dayu tadi yang memecahkan pot bunga tanaman ibunya, itu wajib meminta maaf. Seperti itu ya anak-anak.
Nah, eh, selanjutnya, Ibu ada tugas juga ya. Ceritakanlah pengalamanmu meminta maaf kepada teman. Boleh kepada teman, boleh kepada orang tua kalian, boleh kepada kakek nenek kalian, atau siapapun saudara kalian. Boleh ya anak-anak, silahkan. Tugas selanjutnya, buat sebuah kotak atau tulis di buku tulis tematik kalian cara meminta maaf kalian terhadap seseorang. Begitu ya anak-anak. Nah, Ibu juga ingin selalu menyampaikan ada 3 kata magic atau sesuatu yang sangat luar biasa ini anak-anak yang wajib kalian sebutkan. Yang pertama, maaf. Yang kedua, tolong. Yang ketiga, terima kasih. Betul? Itulah 3 kata magic yang wajib selalu kalian gunakan. Pasti kalian akan selalu menggunakan 3 kata ini. Maaf, tolong, dan terima kasih. Betul? Selalu gunakan ya anak-anak supaya kalian menjadi pribadi yang lebih baik. Bersikap baik sangat dianjurkan. Bersikap baik kita lakukan kepada manusia, tumbuhan, dan hewan. Dengan bersikap baik kita pun akan mendapatkan kebahagiaan. Jika kita bersikap baik terhadap tumbuhan, maka tumbuhan akan memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Salah satu sikap baik yaitu mendoakan yang baik untuk orang lain. Misalnya, saat Edo sakit, teman-temannya mendoakan Edo agar cepat sembuh. Betul? Nah, apakah kamu memiliki pengalaman mendoakan orang lain? Jika kamu memiliki pengalaman tersebut, coba tuliskan sama seperti contoh yang ada di samping Ibu ya. Kalian kerjakan di buku tulis tematik kalian. Tulislah pengalamanmu pada tempat yang tersedia. Tulislah pengalaman mendoakan orang lain ya anak-anak. Nah anak-anak, alhamdulillah tugas hari ini sudah beres ya. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih Ayah dan Bunda selalu membimbing Ananda belajar setiap hari. Dan Ibu juga ingin selalu mengingatkan semua untuk selalu menjaga kesehatan dan jangan lupa kerjakan pembiasaan diri kalian. Semoga kalian tetap selalu semangat ya dalam keadaan apapun. Terima kasih yang sudah menonton YouTube channel Ibu. Ibu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak.